atau beneran lu di prank sama Chef Arnold? Jujur nih dalam hati lu. Jujur di dalam hati nih. Merasa di prank apa enggak? Ya kecewa dong. Oh berarti kecewa ya? Ya, tapi berarti kecewanya ya. Sama Chef Arnold ya? Halo sobat mantap pedang, kembali lagi dengan Bang Ramos. Kali ini Bang Ramos pengen ngobrol-ngobrol singkat, mumpung orangnya lagi ada dan sangat susah yang dicari orangnya karena lagi heboh banget di mana-mana sampai masuk lambe tura. Ya, jadi kali ini minta waktu sedikit. Siapa lagi kalau bukan salah satu peserta finalis MasterChef Indonesia Season 8. Tepuk tangannya dong. Woi. Karena di sini ada 5.000 penonton. Bercanda ya. Kita semua di sini sudah di swab, sudah divaksin. Jadi teman-teman jangan komplain lagi ya. Intinya sudah melakukan prokes ya. Oke, Jen, thank you banget sudah datang. Ya, thank you udah datang jauh-jauh ke Gading Serpong, datang ke kantornya Bang Ramos. Gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan, alhamdulillah Ya, baik, sehat ya? Sehat. Sehat. Kita ngobrol pasti nggak akan mungkin jauh dari MasterChef Indonesia Season 8. Siap. Nah, ini ada kurang lebih sekitar 1.000 pertanyaan yang harus dijawab. Banyak Nggak, ya. Bercanda. Dan kita bertanya sambil bermain game. Jadi di depan sini ada espresso. Oke. Kak Jenny bisa memilih tidak menjawab, otomatis harus minum espressonya. Kalau tidak mau minum espressonya, berarti harus menjawab. Siap. Tapi disarankan menjawab. Oke. Ya. Pertanyaan pertama nih, Jen. Ya. Pertanyaan pertama. Setelah mengikuti MasterChef Indonesia Season 8, happy atau tidak happy? A few moments later. Happy lah. Happy ya? Iya. Happy ya? Happy dong. Oke. Pertanyaan berikutnya. Baca lagi sebelum lupa. Oke. Boleh tahu nggak, di luar galeri MasterChef ya, hal apa yang paling lu rasa gue nih paling konyol, paling bodoh gue ngelakuin ini? Di MasterChef. Enggak, terserah. Di luar MasterChef ataupun di MasterChef. Paling Tapi konyol. yang lu rasa gue pernah ngelakuin hal yang paling konyol gitu. Yang paling konyol ya. Apa ya? Gak usah lihat-lihat ke sini ya, lihat ke kamera ya. Bahas di MasterChef aja lah ya. Jangan, di luar MasterChef lah hal yang paling konyol yang pernah lu lakukan. Kalau di luar MasterChef gue malah nggak pernah konyol, Bang. Oh masa sih? Gak mungkin loh orang itu kayak hidup tuh harus kayak roller coaster, ada naik turunnya. Kalau gua pernah hal yang paling konyol nih. Waktu gua pernah kerja di bank, tiba-tiba gua udah kebelet banget kencing, harus ngantri pas lagi mau ketemu nasabah tuh waktu itu, akhirnya kekencing celana dikit. Yang justru yang paling konyol menurut gue pas gue audisi MasterChef. Oh, pas Gue sampai malu banget itu lihat tayangan gue sendiri. Iya, kenapa gue curhat sama juri gitu? Gue nggak tahu kenapa gue. Karena saya udah mulai serius ya. Kalau pertama kali saya kesini, saya lihat masih banyak, saya masih main-main gitu. Kenapa gue bisa kayak gitu? Bisa kayak gitu ya? Oh bukan disuruh yang itu ya? Enggak, itu Tim adalah kreatif. spontanitas dalam diri. Oh spontanitas. Itu Jadi karena hal yang lu gitu rasa, loh. kok gue bisa sampai kayak gitu ya? sih Konyol menurut ya? gua. Oh, Harusnya oke. gue keren-keren aja. Keren-keren aja ya? Lu salah sih. Berarti, Jadi malu. itu hal yang agak susah atau baru pertama kali lu ngalamin yang lu Iya. rasa konyol ya? Oke. Mudah-mudahan diambil positifnya ya Ambil positifnya masyarakatnya. ya, betul. Nah, kita akan ngebahas nih yang lebih serius lagi nih. Kemarin gila, lu sampai masuk ke lambe tura. Orang lain itu harus gila, bayar, dibahas-bahas harus lagi. bayar untuk masuk ke lambe tura. Nah, pasti ini banyak ditanyain teman-teman, pasti banyak juga yang bertanya yang mungkin udah jelasin sama Jenny, tapi gue pengen tahu lebih detail lagi nih. Lu masuk di lambe tura dengan apa yang diinfokan di lambe tura entah seakan-akan atau beneran lu di prank sama Chef Arnold dengan penggalan yang ada di lambe tura. Dan yang gue lihat juga di YouTube-nya MasterChef memang seakan-akan di prank. Menurut lu itu di prank apa enggak, pertanyaan yang pertama? Jujur nih dalam hati lu. Jujur di dalam hati nih. Merasa di prank apa enggak? No hard feelings. No hard feeling. Iya. Berarti sedikit ada merasa di prank ya. Nggak usah dijawab deh. Bener ya. Jadi apapun yang terjadi sih, gue sih orangnya ya
bukannya gue merasa paling benar atau gue paling salah, cuma apapun yang terjadi ya gue selalu memaafkan setiap kejadian dalam hidup gue gitu. Jadi kejadian buruk itu kan kejadian buruk ya. Ya. Thank you Jenny. Saya yakin saya akan sering ketemu kamu di dunia kuliner nanti. Itu kan kejadian buruk ya. Ya nggak sih, gue pulang gitu tau nggak? Iya. Dan bukan ya, buruk sih, kejadian yang mungkin tidak sedih mengenakan. lah. Sedih ya. Jadi gue memaafkan kejadian itu juga. Gitu. Maafkan kejadian Apapun juga. gitu, dan Apapun gue itu ya. no hard feeling juga. Gue kaget juga kenapa bisa saya bawa itu ya. Iya. Cuman ya positifnya sih ternyata pendukung gue lumayan banyak dan gue terharu juga sih. Nih, sorry maaf gue potong ya. Kenapa gue bertanya ini yang mungkin pasti akan sering ditanyain? Karena gue mengalami di posisi lo. Kapan? Gue pernah mengalami itu di posisi lo. Di saat gue comeback sebagai Black Team. Oh. Di saat gue comeback sebagai Black Team, gue dibilang kalah dari Vicky. Ya. Gue harus mengambil apron putih gue yang ada nama gue, yang gue pertahanin segimana rupa pun, dan diberikan kesempatan lagi waktu itu. Gue harus ambil apron gue dan gue harus buang di dalam keranjang. Jadi gue tahu, maksudnya gue setidaknya ngerasain sih gimana sih ambil apron putih itu dan buang di dalam keranjang. Makanya kenapa gue tanya ini. Lebih ke tempat sampah sih bang, kayak rotan gitu loh ya nggak sih? Iya, tempat sampah Sedih jadi ya. gitu. Jadi sedih ya. Iya, itu berapa orang yang pulang? Gue waktu itu pulang gue sama Hansel. Waktu di Black Team. Kalau gue tuh sendiri bang. Iya. Jadi lu ngerti gak sih, jadi gue cewek, lu cowok. Iya. Cowok otomatis lebih tough karena cowok tuh pakai logika. Kalau cewek itu kan pakai hati. Betul. Tapi gue sih orangnya slow ya, apapun gitu. Gue emang kelihatan banget gue pada saat itu gue gigih gitu tau nggak untuk mempertahankan apron putih. Tapi gue slow gitu tau nggak. Dan tapi seslow-slownya wanita pulang satu orang sih sedih juga gitu. Gue mah nggak marah siapa-siapa, cuma gue sedih sama diri gue sendiri saat itu karena kan apa ya, dibuang terus sendirian wanita yang lain. Terus lu rasa masakan lu juga harusnya masih pantas masuk. Mungkin. Terus, Kan dilihatin tuh semuanya. Soalnya kan persepsi orang beda-beda gitu. Yes. Kita maksudnya gimana ya, karena semua tuh gak ada yang sempurna. Yes. Ya selera orang, misalkan pada saat itu gue lagi bad luck dan emang saat itu gue emang harus pulang. Tapi sedihnya teh pulang sendiri. Gue gak ada. Udah pulangnya juga sendiri. Harus buang yang menurut lu itu di tempat sampah gitu ya. Terus sendiri, terus yang lain lolos teh sedih. Saat itu mah. Ya saat itu gue sedih tapi udah beres gitu, gue memaafkan keadaan gue gitu loh. Gue memaafkan kesedihan gue dan gue juga nggak mau mojokin siapa-siapa, gue nggak mau nyalahin siapa-siapa dan nggak mau nyalahin diri gue sendiri juga. Boleh nggak kalau seandainya gue tanya, berarti di hati kecil lu selain lu merasa sangat kecewa, sedih, lu merasa gue harus buang apron putih gue di dalam tong sampah, yang menurut Jenny itu tong sampah kurang lebih kan? Berarti lu ada sedikit kekecewaan dong terhadap Chef Arnold gitu, karena kalau dilihat scene-nya kan, orang melihat tuh kan Chef Arnold kayak ngeprank gitu kan. Kalau gua di saat itu nggak ngeprank, cuman dibilang, Ramos, kamu berhenti sampai di sini mimpi untuk menjadi seorang master chef, silakan ambil apron lu, masukin ke dalam keranjang gitu kan. Kalau lu ada merasa kekecewaan nggak sama Chef Arnold? Gue mah gak mau bahas itunya, cuman saya juga maafin keadaan pada saat itu. Maafin keadaan ya? Ngerti gak? Iya. Gue maafin diri gue, maafin kenapa gue harus pulang. Lu jangan tenang-tenang kaki gua dong. Gak ada kayak, setelah itu gue langsung kayak trauma, hard feeling. Nggak ada. Gue yakin lah seorang Jenny nggak akan mungkin hard feeling, seorang yang sangat dewasa. Maksudnya ya bener lah. Seorang yang, karena kan dari tadi gue lihat ngobrol, maksudnya nggak akan mungkin lu hard feeling. Tapi kan hard feeling bukan berarti kita tidak boleh kecewa. Ya kecewa dong. Oh berarti kecewa ya? Ya, tapi berarti kecewanya ya sama Chef Arnold ya? Enggak. Oh enggak ya? Bukan sama Chef Arnold. Jadi sama ya sama keadaan kenapa gue harus pulang? dengan begitu. Karena Chef Arnold yang menyuruh lu pulang, bukan? Oh. Kenapa harus gue pulang? Gue pulangnya sendiri. Gue pulangnya pas Black Team. Pas Black Team. Ya terus yang lain happy kan naik ke atas. Gue murung sendiri. Tapi ya gue mah kan ya udah gitu, gue mah kan orangnya nerima dan betul apa ya, legowo ya, legowo. Bersyukur ya, berbesar ya. hati dan Ya. aku melihat panutanku juga Devina, dia juga pulang Black Team, dia siapa tahu aku bisa sesukses dia. Amin, gitu ya. amin, ya betul, Ya. sama-sama di Bandung lagi ya. Gue mau ambil positifnya dan gue legowo dan memaafkan. Memaafkan ya.
Oke, berarti tadi nggak sengaja ketendang kaki ya? Enggak. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya nih dari 7 menit nggak apa-apa lebih dikit ya. Mumpung Panjang lagi ya. ada panjang ya. Berarti gua harus minum ya tadi ya? Oh iya, harus minum ya. Aduh. Espresso. Ini yang buat Domi ya espresso ya? Wah, mantap nih espresso. Oke, pertanyaan terakhir. Jen. Ketika di saat lu di karantina, yang lu harus jauh dari orang-orang yang lu sayangi, ya, dari keluarga, hal apa yang bisa menguatkan lu ketika lu merasa sedih, lu jauh dari orang-orang yang lu sayangi? Agak spiritual dikit nggak apa ya? Nggak apa-apa. Jadi gini kan. Agak kesini lagi, nanti kameranya kesini. Curhat aku teh kalau ditanya-tanya teh. Oke. Jadi gini, kalau aku kan tahu sendiri ya, gue kerja kan di bakery. Bakery, Ya, gue ya. owner bakery, tapi gue terjun sendiri sebagai baker di situ. Ngerti nggak? Yes. Jadi gue bukan cuma owner yang cuma Yang terima hanya pendapatan, terima pendapatan, cuma tapi kontrol doang mau gitu. terjun Gue untuk terjun nge-baking. Iya, karena dari nol pun gue yang menciptakan itu semua gitu. Ya itu adalah keringat gue dari gue nggak bisa apa-apa gitu loh. Oke. Jadi gue sangat sayang sama pekerjaan gue gitu. Jadi gue pun Dan sebagai harus meninggalkan pekerjaan itu di saat karantina. Ya, lu tau sendiri kan, orang kerja di jadi baker gitu, kerja lu 14 jam sehari tuh bisa. Bahkan dari subuh kadang. Kadang gue bangun jam 5, gue beres jam 7 gitu loh, Iya, jam betul. 8 bahkan. Betul. Tapi jadi lu otomatis gue aja buat diri gue nggak punya waktu loh, nggak punya waktu untuk apa ya, untuk senang-senang sendiri, bahkan untuk berdoa pun gue jadi jarang gitu loh bang. Ngerti nggak? Iya. Jadi intinya gue masuk MasterChef ini Sangat tuh. mengerti sih, gue juga jarang Iya. berdoa. Jadi gue ikut MasterChef ini juga membangun relasi gue sama Tuhan. Oh, karena ada waktu senggang di mana karena memang kalian karantina kan, jadi waktu senggang harus diam kan, nggak boleh. Betul. Jadi waktu itu yang lu luangkan untuk berdoa. Betul. Jadi kayak Tuhan tuh bilang sama gue, udah stop, lu jangan terlalu kerja terus. Ini saatnya lu cari satu orang buat jadi head of operation tadi yang gue bilang, yang gue Oke. baru dapat itu. Gue baru dapat itu sebenarnya dia udah kerja di lama, udah sama gue udah lama. Cuman gue baru latih dia sebagai ketua operasi itu 2 bulan terakhir sebelum MasterChef. Emang rencana Tuhan tuh hebat gitu. Hebat, luar biasa. ya. Kenapa gue liat ada 2 orang sih di tempat kerja gue yang punya potensi itu. Jadi yang satu 2 orang ini saling melengkapi gitu. Tapi dari 2 bulan sebelum gue MasterChef tuh udah kayak ada tanda-tandanya gitu, tau gak? 2 bulan sebelum masuk ke karantina. Iya, jadi gue ngeliat orang itu tuh kayaknya dia bisa nge-handle deh. Kayaknya dia orangnya lebih loyal daripada yang lain. Nah, pas pendaftaran MasterChef, ini saatnya gue tinggalin kerjaan gue. Gue bilang gitu, ini saatnya gue melangkah lebih jauh ke mengejar impian gue dan gue harus lepasin ini. Gitu, gue bilang gitu kan. Pas gue lepasin, yang tadinya gue kerja kayak orang setengah mati gitu tiap hari, pas gue karantina 4 bulan, lu di kamar gak ada HP, apa yang lu lakukan? Iya. Berdoa. Tapi bener, gue Iya kan? juga nggak bohong ya. Gue waktu di karantina juga bener-bener jadi kayak lebih dekat dengan Tuhan. Beneran. Iya, Gue kan? tiap jam 3 rosario. Iya. Setiap hari Minggu gue yang bangunin anak-anak ibadah online. Iya. Makanya tapi sekarang malah balik lagi nih, jadi jarang berdoa. Tapi bener ya, tadi gue merasain hal yang sama. Gue jadi rosario bisa dua kali Iya, sehari. iya. Gue nggak tahu kayak dulunya boro-boro doa aja. Tuhan terima kasih atas hari ini, amin. Dan anak-anak tuh udah tahu jam 3 tuh kalau mereka lagi nyari gue pasti di kamar tuh, lagi nyalain lilin. Gue kan biasa bawa salib kecil, gue rosario doa. Dan bener sih lebih dekat. Nah, tapi kembali lagi nih, berarti cara lu menyikapi dengan rasa kangen lu, rasa lu untuk merasa jauh, sedih dengan orang-orang yang lu sayangi itu lu bawa ke hal positif dengan berdoa. Berdoa. Wow, luar biasa ya. Jadi memang ada positifnya juga sih di karantina. Apalagi diombang-ambing tiap hari. Besok challenge. Iya sih, capek Jadi sih. gue kan masih pengen melanjutkan di galeri gitu kan. Jadi apa yang lu lakukan? Berdoa lagi. Berdoa lagi ya Ketika sih. udah hampir nggak bisa gitu, kayak hampir menyerah, apa yang lu lakukan? Berdoa. Bawa lagi pada Tuhan. Berdoa, Ini bener. Tuhan maunya gue masih di sini atau lu mau bawa Mau kemana? udah bawa ke kemana? Iya, jadi gue mah menyikapinya jauh dengan keluarga
malah jadi deketin gue sama Tuhan sih gitu. Malah gue yang tadinya di Bandung, malah gue juga jarang dekat sama Tuhan, sama keluarga nggak ada waktu. Sekarang gue ke Masterchef dekat sama Tuhan, dan gue lebih menghargai kebersamaan sama keluarga. Sekarang gue pulang lebih dekat sama keluarga, lebih dekat sama Tuhan. Kayak hal positif banget sih bagi gue. Luar biasa ya. Gitu. Jadi saudara-saudara, haleluya. Pertanyaan yang paling terakhir lagi kan terakhir nih, paling terakhir lagi nih. Oke, paling terakhir lagi nih. Di peserta itu ada nggak yang cinlok kalian, peserta kalian? Ya sedih ya, maksudnya kita teh miskin lelaki gitu. Miskin lelaki anjing. Miskin lelaki. Wah, harusnya gue ikut season 8 ya. Walaupun saya tidak mencari lelaki gitu, Iya. saya seneng aja kalau lihat ada temen yang Kecil gitu ya. kan. Di sana ada nggak sih yang cinlok? Ya paling satu doang. Siapa? Ya, cari tahu sendiri lah. Inisial aja. Sama ya. Oh. Cuman nggak tahu beneran atau enggak, cuman asik aja cie gitu. Tapi yang lain nggak bisa dicie-cie. Iya, Tidak. Pada iya. bapak-bapak. Bapak-bapak. Sama kayak kita berdua yang Ini udah orang bapak. berkeluarga susah. Aduh. Jadi itu yang kedua paling terakhir nih. Ada yang genit-genit nggak sama Jenny peserta di season 8? Gue denger ada katanya. Siapa? Ada. Siapa? Gue langsung liat ke sini. Jenny bilang gila gue datang ke sini di prank terus. Nggak, ini guys gue bercanda ya. Jadi nggak ada ya. Enggak sih. Soalnya gue dibilang, wah gila Mas season 8 bersinar ada Jenny katanya, Olive. Wah gue bilang iya ya, bersinar. Wah ini pasti banyak nih yang PDKT. Tapi kru RCTI nggak ada yang PDKT ya. Enggak sih. Nggak ada. Ya deket-deket aja sama semuanya sebagai teman Deket-deket baik ya. ya. Oke, terima kasih banyak Jen waktunya. Gila capek banget udah mau datang dengan teman-teman dan tim, mau datang dari Bandung. Saya appreciate banget walaupun hanya waktu sebentar buat ngobrol. Sukses ke depannya. Amin. Jangan lupa di-subscribe channelnya Jenny. Nanti ada di sini channelnya. Jangan cuma di-subscribe teman-teman, di-like dan di komentar yang positif. Kalau nggak suka ya udah nggak suka aja, jangan dislike, tetap di like nanti channelnya Jenny yang ada di sini. Dan jangan lupa di-subscribe channelnya siapa? Aku. Channelnya udah gue promosiin, masih dipromosiin lagi channelnya dia. Channelnya gue. Oh ini. Ya jangan Di sini lupa gitu. ya like, komen sama subscribe channelnya Ramos Nenggo ya. Iya, betul. Dan di like aja, Di-like. jangan di unlike. Jangan di-unlike ya, di-subscribe paling penting ya. Betul. Ditonton, iklan jangan di-skip ya, itu duit. Oh iklannya. Itu yang jangan membuat di-skip, saya dan tim masih bisa foto. hidup teman-teman di saat corona ini. Oke, Ramos Nenggo Ramos ya. Nenggo. Kalau ada waktu Jen nanti gue main ke Bandung masak di sana Siap. boleh? Karena banyak yang komen katanya gue nggak bisa masak ya. Oh gitu. Ini gue penasaran sih, lo bisa masak gak sih? Hah? Bisa masak nggak deh gue deh? Bisa enggak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin lagi depresi karena keadaan PPKM. Jangan lupa tetap semangat, harus jaga prokes ya. Terus jangan pernah down ya. Karena selalu kayak Jenny tadi tuh